Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-10 ya. Jadi melanjutkan yang kemarin, pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang spektrofotometri itu lebih dalam dan jenis-jenis yang ada di dalam spektrometri ini sendiri. Nah, kalau berbicara tentang spektrometri, nanti aplikasinya itu kita akan presentasi ya, jadi lebih enak gitu. Nah, untuk spektrofotometri ini adalah interaksi radiasi dengan spesies kimia, absorpsi energi cahaya oleh spesies kimia sebagai fungsi panjang gelombang radiasi. Nah, di dalam spektrofotometri ini dibagi menjadi absorpsi, emisi, dan penghamburan. Nah, ini untuk absorpsi ini adalah sebagian radiasi elektromagnetik akan terabsorpsi bila dilewatkan ke dalam sampel kimia. Kemudian atom tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi dan menabsorpsi di sini radiasi pada panjang gelombang UV phase. Emisi yaitu di mana radiasi elektromagnetiknya itu dihasilkan oleh atom yang tereksitasi menghasilkan panjang gelombang tertentu. Sumber energinya seperti termal, kimia, listrik dapat digunakan untuk mengeksitasi atom. Kalau penghamburan, di mana radiasi elektromagnetik suatu partikel diberi gangguan sehingga terjadi polarisasi ion secara acak. Pengukurannya digunakan untuk menentukan ukuran dan bentuk molekul polimer seperti partikel fluid. Ini adalah perbedaan untuk absorpsi, emisi, dan penghamburan. Bagaimana di dalam suatu spektrofotometri absorpsi ini? Di sini ada PR, PO, PA, PT, di mana PO ini adalah jika suatu berkas sinar melewati suatu medium yang homogen, jadi ini adalah cahaya yang datang, PA-nya adalah yang diabsorpsi, PR-nya yang dipantulkan, sedangkan sisanya adalah yang ditransmisikan. Jadi spektrofotometer itu standar terdiri atas spektrometer untuk menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang terseleksi yang bersifat monokromatik serta suatu fotometer yaitu suatu piranti untuk mengukur intensitas berkas monokromatik digabungkan bersama yang dinamakan dengan spektrofotometer. Ini ya. Jadi awas bedanya spektrofotometer dengan spektrofotometri gitu. Nah, spektrofotometri ini adalah di mana memiliki hukum dasar spektroskopi absorpsi di mana PO di sini sama dengan PA tambah PT ditambah PR. PO-nya ini adalah intensitas radiasi yang masuk, PA-nya intensitas cahaya yang diabsorpsi, intensitas bagian cahaya yang dipantulkan. PT-nya ini adalah intensitas cahaya yang ditransmisikan. Nah, ini adalah keterangan dari TAABC, ini dari ini. Jadi ini adalah integral dari PO sama dengan PA plus PT. Jadi hasilnya ini. A atau log T sama dengan A sama dengan ABC. Ya. Nah, di sini untuk hukum yang ditinjau, jadi di sini jika suatu berkas radiasi monokromatik yang sejajar patuh pada medium pengabsorpsi pada sudut tegak lurus setiap lapisan yang sangat kecil akan merumuskan intensitas berkas. Nah, yang kedua adalah jika cahaya monokromatis mengenai suatu medium yang transparan, laju pengurangan intensitas dengan ketebalan medium sebanding dengan intensitas cahaya. Intensitas berkas sinar monokromatis ini berkurang secara eksponensial bila konsentrasi zat pengabsorpsi itu bertambah. Nah, di sini kalau berbicara spektrometri, hukum yang berlaku itu adalah hukum Lambert-Witt, di mana ada syarat hukum Lambert-Witt itu sendiri gitu ya. Nah, ini rasanya Ibu tidak akan menjelaskan secara detail, nanti bisa dibaca ya, nanti PPT-nya akan dikasihkan. Yang kedua adalah spektrofotometri emisi. Spektroskopi emisi merupakan spektroskopi atom. Ini adalah atom yang dilibatkan dengan menggunakan sumber eksitasi selain nyala api seperti busur listrik atau bunga api atau yang disebut dengan plasma argon. Kelebihannya bagaimana? Di sini spesifik dan sensitif peka, persiapan sampelnya minimum kecil, pada saat yang sama dapat diambil spektrum dari dua unsur atau lebih. Kekurangannya hasilnya dicetak pada kertas fotografi kemudian diinterpretasikan. Intensitas radiasi tidak perlu reproducible, dapat diulang, kemudian kesalahan relatif melebihi 1-2%. Ini kekurangan untuk spektrofotometri
fotometri emisi. Dan di sini adalah ada molekul yang tereksitasi pada fase mengemisikan spektrum akibat transisi dari satu energi tereksitasi E2 ke tingkat energi yang lebih rendah. Kita lihat ya, H-pi E2 min H1. Jadi di sini ada si atomnya itu ada yang menyerap di sini, kemudian di sini ada yang melakukan suatu emisi. Jadi ada yang masuk di dalam oleh atom, kemudian ada mengalami tingkat tereksitasi. Kalau mengalami tereksitasi, baik penyerapan atau emisi juga mengalami tereksitasi. Kemudian tingkat energinya adalah rendah. Nah, di sini dua gambar di sini, yang satu adalah masuknya proton itu melalui atom. Kalau di sini energi proton rendah yang dipancarkan. Nah, bagaimana dalam keadaan normal? Di sini elektron pada tingkat dasar. Jadi energi yang terendah di sini ya. Penambahan energi baik secara termal maupun elektrikal menyebabkan satu atau lebih elektron diletakkan pada tingkat energi lebih tinggi menjauhi inti. Ini yang disebut dengan normal ya, artinya pada energi yang terendah. Elektron yang tereksitasi tersebut kembali ke tingkat dasar dan memancarkan kelebihan energi dalam bentuk radiasi foton ya, ini yang disebut dengan tereksitasi di sini. Pengukuran di sini spektrometri emisi itu dengan apa ya? Di sini menggunakan atom ya, mempunyai tingkat energi tertentu yang sesuai dengan posisi elektron. Nah, di sini ada bagian-bagian dari spektrometri emisi ya. Di sini ada katoda, flame, nebulizernya di sini, kemudian monokromator, ini amplifier. Nah, di sini adalah readoutnya, pembacanya, sehingga hasil yang diperoleh di sini terakhir. Nah, di sini adalah flame ini mengubah padatan atau cairan ke bentuk uap dan memecahkan ke bentuk molekul atau atom-atom yang sederhana lalu tereksitasi dan menghasilkan emisi cahaya. Nah, ini bagian-bagian spektrofotometri pada emisi, gitu ya. Beda dengan absorpsi ya. Nah, bagaimana untuk bagian-bagiannya? Ada pengatur tekanan, ada atomizer di sini untuk memasukkan cairan sampel ke flame dengan kecepatan konstan, pelarut gliserin, bahan bakar flame yang stabil pada suhu rendah, sistem optik mengumpulkan dan membuat cahaya monokromatis. Kalau detektor ini adalah fotosensitif ya, detektornya ini harus diawasi suhunya dan digunakan fototube dan amplifier. Nah, ini adalah bagian dari spektrofotometer emisi. Gangguannya apa saja? Jika energi radiasi tidak terosilasi sesuai yang diinginkan, dapat dihilangkan dengan mengganti spektrum dan mengurangi pengotor dengan ekstraksi pelarut. Emisi latar belakang disebabkan konstituen tertentu yang ada pada flame dapat dihilangkan dengan menggunakan larutan belangko. Absorpsi sendiri di sini adalah prosesnya itu eksitasi diikuti dengan hilangnya energi dalam bentuk radiasi, yaitu ketika elektron kembali ke keadaan dasar atau tingkat energi yang lebih rendah. Mengencerkan sampel karena pada konsentrasi rendah, flame oksigen mampu mengionisasi alkali dan alkali tanah. Yang terakhir ini adalah pengaruh ion, ya bisa juga garam dan asam pada flame akan menurunkan emisi. Nah, ini ya. Yang ketiga adalah spektrofotometri penghamburan, di mana cahaya yang dimaksud adalah perubahan arah cahaya secara acak bergantung pada panjang gelombang radiasi, ukuran dan bentuk partikel yang menyebabkan hamburan dan struktur ruang partikel tersebut. Nah, metode hamburan ini bisa meliputi 3, turbidimeter, nevelometer, dan spektroskopi Raman. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah untuk turbiditas. Jadi, merupakan sifat aktif akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai pembandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang tiba. Nah, di sini untuk pengukuran turbiditas dapat dikelompokkan dalam 3. Ada pengukuran perbandingan intensitas cahaya yang datang. Yang kedua yaitu yang bisa diteruskan terhadap cahaya yang datang. Yang ketiga adalah pengukuran efek terekstinsi, di mana cahaya mulai tidak tampak dalam lapisan medium yang keruh.
Yang kedua, penghamburan nevelometer. Jadi di sini ada hukum penentuan pada turbidimeter sama dengan nevelometer. Hanya saja sumber cahaya dari reseptor berada pada posisi saling tegak lurus. Ini ya untuk nevelometer. Bagaimana syaratnya? Yaitu dengan cara urutan pembuatan larutan suspensi perlu distandarkan. Jumlah koloid pelindung harus tepat terkendali berdasarkan suhu pembentukan, kekeruhan harus homogen dengan kerapatan rendah dan tingkat dispersinya sama, kekeruhan konstan atau stabil saat proses pengukuran sehingga hasilnya dapat reprodusibel. Ya, di sini. Nah, di sini untuk yang terakhir, spektrofotometri penghamburan Raman. Kalau di dalam Raman, ini perubahan frekuensi terjadi akibat interaksi antara foton yang datang dan tingkat energi vibrasi molekul-molekul. Di sini syaratnya bagaimana? Mendapatkan hamburan Raman adalah radiasi dan sumber harus monokromatis sehingga garis Raman berbentuk tajam. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada vibrasi, ada stok Raman, ada anti stok Raman di sini. Nah, ini adalah alatnya, Raman spektrofotometri. Ya, jadi yang ada di lab itu hanya spektrofotometri UV-Vis. Itu pun masih sederhana. Jadi, Ibu sarankan kalau memang ingin memahami lebih detail, itu bisa dilihat di video-video yang lain untuk melengkapi. Ini spektroskopi Raman seperti ini, 3 dimensinya itu kan bisa dicari. Nah, ini untuk aplikasinya kita akan presentasi dari jurnal, jadi aplikatif misalnya uji sampel A atau uji sampel B atau uji vitamin C memakai UV-Vis gitu ya. Nah, ini untuk lebih ke aplikatifnya. Tapi sebelum ke presentasi ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan. Nah, ini untuk pertemuan kali ini, Ibu akan akhiri sampai di sini. Kita lanjut untuk pertemuan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.